Selamat pagi anak-anak kami sekalian, salam sehat dari Bapak dan selamat bertemu kembali. Materi kita kali ini yang mau kita bahas yaitu mengenai persentil. Persentil itu simbolnya adalah PI. Definisi dari persentil itu adalah sekelompok data berurutan yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Artinya bahwa bila ada data diberikan kepada kita, maka data-data itu pertama langkahnya adalah kita urutkan dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian kita bagi 100 dia menjadi 100 bagian yang sama besar. PI artinya persentil ke I. I itu bisa kita ganti dari 1, maka disebut persentil 1. Kalau I nya kita ganti 2, persentil 2. Dan terakhir itu adalah 99. Berarti kalau I-nya kita ganti 99 disebut dengan persentil 99. Jadi persentil itu ada dimulai dari persentil 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah persentil 99. Seperti halnya dengan kuartil, desil, maka untuk persentil juga ada persentil data tunggal. Persentil data tunggal. Ada persamaan antara menentukan persentil dengan desil dan kuartil. Ya, kalau desil kemarin itu adalah dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Artinya desil itu ada dari desil 1 sampai desil 9. Sedangkan kuartil itu dibagi 4 bagian yang sama besar. Kuartil itu ada kuartil 1, 2 dan kuartil 3. Hanya perbedaannya adalah per 4 dia kalau kuartil, per 10 dia kalau desil, dan kalau dia persentil itu adalah per 100. Sebagai contoh di sini Bapak berikan contoh yang pertama, diketahui data atau diberikan data kepada kita seperti ini. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 18. Kebetulan contoh ini adalah angka-angka atau data-datanya sudah berurutan. Jadi anak-anak kami sekalian, seandainya data yang diberikan kepada kita itu belum berurut, maka harus kita urutkan seperti ini. Sekali lagi Bapak ulangi, kebetulan ini contoh Bapak buat adalah data yang sudah berurutan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita hitung semua data ini. Setelah kita urutkan data itu, kita hitung ada berapa banyak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak datanya 12, berarti N-nya itu sama dengan 12. Ya, N atau banyak datanya 12. Kemudian seandainya ditanya kepada kita, tentukanlah berapa persentil 25 dan berapa persentil dari 50. Misalnya kalau ditanya kepada kita. Ya. Maka untuk menjawab kedua pertanyaan ini, kita jawab di sini. Yang pertama yaitu persentil 25. Itu sama dengan, sekali lagi Bapak ulangi, rumusnya sama seperti mencari kuartil dan desil. Jadi persentil 25 sama dengan data ke 25 buka kurung ditambah N. N itu 12 ditambah 1 per 100. Ya, sama dengan data ke 25 dikali 12 tambah 1 itu sama dengan 13 per 100. Anak-anak kami sekalian, dari mana ini 12? Itu dari banyak datanya tadi. Tambah 1 itu wajib. Di kuartil dan di desil pun ini selalu tambah 1. Sedangkan 25 itu tergantung. Karena persentil 25 maka kita ganti 25. Nanti kalau persentil 50 ini kita ganti 50. Persentil berapa pun dia nanti kita ganti dengan itu. Ya. Kita lanjutkan anak kami sekalian, sama dengan data ke 25 ditambah 13 dikali 13, maaf ya, 25 dikali 13 itu adalah 325 dibagi dengan 100. Ya, dibagi dengan 100 sehingga sama dengan data ke 325 dibagi 100 itu adalah 3,25. Anak-anak kami sekalian, seandainya jumpa kita bilangan desimal seperti ini, maka ini harus kita lanjutkan. Ya, tapi kalau dia langsung bulat, misalnya data ketiga, nggak ada koma-komanya, data ketiga, maka kita hanya langsung melihat data yang sudah kita urutkan di data yang ketiga lah persentil 25.
saat data pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi seperti itu kalau hasil perhitungannya ini adalah bulat atau tidak desimal. Tapi kalau desimal seperti ini harus kita lanjut, sehingga ini sama dengan cara melanjutnya sama dengan yaitu data ketiga ditambah ketiga ini pindahkan kemari, sisanya kalau ini kita pindahkan jadi 0, berarti ditambah 0,25 buka kurung, yaitu data di atas data ketiga itu data keempat. Wajib data keberapa pun nanti di sini, maka waktu dia buka kurungnya data ke di atasnya, lalu dikurang data ketiga atau data itu sendiri, sama dengan data ketiga. Kita lihat dari data yang sudah kita urutkan, yaitu data pertama, kedua, ketiga. Maka data ketiga dari contoh ini adalah 5 ditambah buka kurung ditambah 0,25 dikali data keempat, data 1, data 2, data 3, data keempat di sini yang dimaksud di sini adalah 7 dikurang data ketiga tadi adalah 5. Maka 7 dikurang 5 itu adalah 2, sehingga sama dengan 5 ditambah 0,25 dikali 2. 0,25 dikali 2 itu sama dengan 5 ditambah 0,5 ya. 5 ditambah 0,5. Sekali lagi 0,25 dikali 2 itu adalah 0,5. Maka persentil dari 25 adalah 5 ditambah 0,5 itu, sehingga persentil 25-nya itu sama dengan 5,5. Persentil dari 25 itu adalah 5,5. Itu contoh yang pertama, yaitu menentukan persentil 25. Sedangkan untuk persentil 50, anak-anak kami sekalian, persentil 50 langsung di sini saya bawa buat. Persentil 50-nya itu sama dengan, berarti data ke 50 buka kurung, banyak data tadi 12 ditambah 1 dibagi dengan 100. Persentil 50 itu sama dengan data ke 50 buka kurung 12 tambah 1 itu adalah 13 dibagi dengan 100, sehingga sama dengan 50 dikali 13 itu adalah 650 ya. Sekali lagi 50 dikali 13 itu adalah 650 dibagi dengan 100 sama dengan 6,5 atau 6,50. Ini dia kalau persentil 50 jumpa masih desimal, maka ini harus kita lanjut sama dengan, yaitu data ke bilangan bulatnya 6, data ke 6 ditambah sisanya itu 0,5 dikali data ke di atas data ke 6 itu data 7 dikurang yaitu data sendiri, yaitu data 6 ya, tutup kurung, sama dengan data ke 6. Data ke 6 nya kita lihat urutan data yang sudah kita urutkan. Data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Data ke 6 itu adalah 10 ditambah buka kurung ditambah 0,5 dikali data ke 7. Data ke 7 kita hitung lagi. Data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7. Data ke 7 adalah 11 dikurang data ke 6 tadi adalah 10, sehingga sama dengan 10 ditambah 0,5 dikali 1. 11 dikurang 10 adalah 1 dikali 0,5 adalah 0,5, sehingga hasilnya 10 ditambah 0,5 sehingga sama dengan 10,5. Jadi persentil 50 nya itu adalah 10,5. Baik anak-anak kami sekalian, contoh kedua di sini Bapak berikan, yaitu diketahui data seperti ini, seperti dalam tabel ini. Jadi datanya itu 2, 4, 6, 10, 12, 14. Frekuensinya 4, 2, 3, 5, 6, 10. Artinya bahwa data kedua itu ada sebanyak 4. Data keempat itu ada sebanyak 2, data ke-6 itu ada sebanyak ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi sama seperti contoh yang pertama tadi, yang perlu di sini adalah banyak data. Ya, banyak data itu kita lihat dari jumlah frekuensinya. Kita jumlahkan ini semua,
4 tambah 2 6, tambah 3 9, tambah 5 14, 2 tambah 6 20, 24. Berarti di sini banyak datanya atau n-nya sama dengan 24. Ya, itu yang kita harus pahami. Yang ditanya di sini berapakah persentil 20 dan berapakah persentil 70? Seperti contoh yang pertama tadi, maka untuk mencari persentil 20 itu sama dengan data ke 20 buka kurung n berarti 24 ditambah 1 per 100 sama dengan data ke 24 tambah 1 itu 25. 25 kali 20 itu 25 kali 20 itu adalah 500. Lalu dibagi 100 sama dengan data ke 500 dibagi 100 itu adalah 5. Data kelima seperti ini dia bulat, maka data kelimanya kita hitung. Ini data pertama sampai data keempat. Ini data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 dan data ke-6. Ini data ke-7 sampai ke-9 dan seterusnya. Jadi yang punya kita data ke-5, data pertama sampai 4, 5, 6. Berarti data ke-5 adalah 4. Jadi persentil 20-nya itu sama dengan 4. Kemudian yang kedua yaitu persentil 70. Persentil 70 berapa katanya sama saja yaitu data ke 70 buka kurung banyak data 24 ditambah 1 per 100 sama dengan data ke 24 tambah 1 itu 25 dikali 70 25 dikali 70 kali 7 ini 35 5 3 14 17 berarti 1750 yaitu 1750 dibagi 100 sama dengan data ke 1750 dibagi 100 itu adalah 17,5 atau 17,50. Nah ini desimal hasilnya berarti kita olah lagi ya yaitu data ke 17 ditambah dengan sisanya 0,5 buka kurung yaitu data ke di atas data 17 berarti data 18 dikurang data itu sendiri yaitu data 17 sama dengan data ke-17 ya, cara menghitungnya sampai data ke-4 kemari sampai data ke-6 kemari tambahkan ya sampai data ke-9 kemari sampai data ke-14 kemari di sini ini sampai data ke-20 ya berarti mulai dari 15, 16 sampai 20 di sini kita punya data ke-17 15, 16, 17, 18, 19, 20 di sini data ke-17 itu berarti 12 ya ditambah buka kurung 0, ditambah 0,5 dikali data ke-18 juga masih ada di sini kebetulan itu adalah 12 dikurang data ke-18 ya 12 data ke-17 juga adalah 12 jadi 12 dikurang 12 0 dikali 0,5 0 berarti sama dengan 12 jadi persentil 70 nya sama dengan 12. Baik anak-anak kami sekalian, sebagai contoh yang ketiga di sini Bapak langsung buat yaitu bagian yang kedua adalah persentil dari tabel distribusi frekuensi. Kita menentukan bagaimana cara menentukan persentil dari tabel distribusi frekuensi. Seperti ini langsung Bapak berikan contoh tabel distribusi frekuensi. Ya, pertanyaannya tentukanlah persentil 60-nya. Ya, anak-anak kami sekalian, seperti halnya kuartil, desil yang pertama yang harus kita cari adalah letak dari persentil 60 itu. Ya, letak dari persentil 60 itu. Kita jawab di sini, maka yang pertama yang kita lakukan adalah letaknya dari persentil 60 itu sama dengan yaitu 60 per 100. Ya, kalau dia persentil 60 sama dengan 60 per 100. Kalau dia persentil 20 sama dengan 20 per 100. Kalau dia persentil berapapun dia sama dengan berapa per 100. Jadi artinya letaknya ini dulu yang pertama kita cari. Lalu dikali dengan N, dikali dengan banyak frekuensi. Banyak frekuensi di sini adalah 40. Sama dengan 60 dikali 40 itu sama dengan 2400 dibagi dengan 100. Sekali lagi 60 dikali 40 itu 2400 dibagi dengan 100
sehingga hasilnya sama dengan 24. Jadi letak daripada persentil 60 itu ada di frekuensi yang ke-24. Kita lihat tabelnya dan cara menentukannya anak-anak kami sekalian, perhatikan. Ini persentil 1 sampai 2, lalu 3 sampai 7. Karena tambah-tambah ya. 7, kemudian 17, sampai kemarin ke 17. 18 ya. 18. Kemudian di sini mulai dari 19. Kalau 18 tambah 15 33. Berarti mulai dari 19 sampai 33 di sini dia. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai 33 di sini. Kita punya persentil yang mau kita cari adalah letaknya di frekuensi yang ke-24. Jadi ada di sini dia. Langsung aja kita tandai seperti ini. Jadi di sini artinya letak daripada persentil 60. Mengapa demikian? Karena untuk selanjutnya yang kita perlukan adalah menentukan TB. TB adalah tepi bawah kelas. Setelah kita tentukan letaknya seperti ini, maka TB-nya bisa kita hitung. Yaitu dengan melihat angka yang paling kiri, yaitu 77, yaitu TB-nya sama dengan 77 dikurang selalu ya 0,5. Ini selalu ya. Jadi ini tergantung pada letak dari persentil yang mau kita cari. Sama dengan 76,5. Itu yang pertama. Yang kedua adalah frekuensi. F itu adalah frekuensi pada persentil tadi, letaknya itu tadi. Frekuensinya berapa di sini? 15. Kemudian yang berikutnya adalah FK. FK itu adalah jumlahkan frekuensi, seluruh frekuensi di atas kelas persentil yang sudah kita tentukan. Berarti frekuensi seluruhnya ini di atasnya adalah kita jumlahkan. Berapa ini? 18 ya. 18. Kemudian yang berikutnya adalah P. P itu panjang interval. Panjang intervalnya hitung aja dari sini, kita kurangkan di atasnya. Kurangkan dengan di atasnya 77 kurang 69. Berarti 77 dikurang 69 itu sama dengan 8. Baru anak-anak kami sekalian masuklah kita ke rumusnya. Persentil PI sama dengan rumusnya ya. Sama dengan TB-nya ditambah buka kurung I per 100 dikali dengan N dikurang FK dibagi dengan F lalu dikali dengan P. Ini rumus untuk menentukan frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. I kita tergantung pada soal. Soal kita persentil 60, berarti diganti dengan persentil 60 sama dengan TB-nya tadi berapa? Lihat itu 76,5 ditambah buka kurung I-nya tadi kita ganti 60 per 100, N-nya kita ganti 40. Nah, I 60 per 100 dikali 40 sama saja dengan ini tadi, yaitu waktu menentukan letaknya sama dengan 24 dikurang FK-nya itu 18 dibagi dengan F-nya itu adalah 15, lalu tutup kurung dikali P-nya 8. Itu dia anak-anak kami sekalian. Sehingga persentil 60-nya sama dengan 76. Selanjutnya 76,5 ditambah buka kurung 24 dikurang 18 itu 6 dibagi dengan 15 dikali dengan 8. Kalau mau kita kecilkan angka-angkanya boleh. Ya, seperti ini kita bagi 3, ini bagi 3 sehingga hasilnya sama dengan 76,5 ditambah bagi 3 ini 2 per bagi 3 ini 5 kali 8 sama dengan 76,5 ditambah lalu 2 kali 8 itu 16 dibagi dengan 5. Sekarang sama dengan 76,5 ditambah 16 dibagi 5, kita bagi sini ya. 16 dibagi dengan 5 itu dapat 3. Kalikan 15 kurangkan 1. 1 bagi 5 tidak bisa, berarti ini bikin koma 0, 10. Berarti 10 bagi 5 2. Sehingga 16 bagi 5 itu adalah 3,2. Sama dengan 76,5 ditambah 3,2 itu sama dengan 79,7. Jadi persentil daripada 60 dari tabel ini adalah 79,7.
Demikian materi atau penjelasan singkat dari materi ini yang bisa Bapak berikan. Anak-anak kami sekalian, pahami lagi materi. Ada beberapa contoh di situ yang bisa kamu lihat Bapak berikan. Salam sehat dari Bapak. Sampai jumpa dan terima kasih.